Kembali lagi di Jelang Beduk hanya di TVRI. Udah jam-jam segini nih ya, udah mulai bau-bau masakan nih jam segini. Udah mulai menyiapkan buka ini bentar lagi. Tapi balik lagi ke bersyukur. Termasuk bisa berbuka puasa itu juga termasuk nikmat loh. Bener ya, yang harus banget. kita syukuri. Ya. Nah kalau kan contoh-contoh bersyukur, kalau kufur, kufur itu gimana tuh Bu? Kufur salah satu tindakan kita tidak sadar itu sebenarnya kufur nikmat. Nah, jadi memang kita manusia ini kita sadari bahwa kita baru bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada kita apabila kita anggap itu nikmat untuk kita. iya. Jadi orang hanya bersyukur ketika dia diberikan oleh Allah sesuatu dan dia menganggap itu nikmat. Tapi ketika dia menganggap itu bukan satu nikmat yang diberikan Allah, maka dia nggak akan bersyukur, kan gitu. Jadi bersyukur ini kan macam-macam. Artinya bukan macam-macam. Cara kita bersyukur macam-macam. Cara ya. Masuk pada cara. Jadi yang pertama syukur kita harus ada dari dalam hati. Karena kemudian yang ada syukur dalam hati ini akan terucap dari lisan kita. Iya. Jadi kalau kita sudah bersyukur merasa ada sesuatu yang diberikan oleh Allah, kita rasakan di hati kita, kita ucapkan alhamdulillah. Baru kemudian kita ungkapkan dengan raga dan perbuatan kita. Oh, Nah, jadi dia iya. harus ada kesinambungan antara tiga Ada itu. tindakan. Ya, Karena ada ada gini tindakan. nih kadang dapat rezeki banyak ya. Memang tiap hari dia alhamdulillah. Tapi rezeki itu disimpan dia sendiri, nggak dibagi-bagikan. Itu nggak termasuk nggak bersyukur berarti mungkin Bu ya. Ya artinya bahwa dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Tapi banyak yang protes juga yang mengatakan bahwa saya diberi nikmat oleh Allah, saya sudah bersyukur, tapi Allah tidak menambahkan nikmat itu untuk saya. Padahal janji Allah tidak pernah akan dipungkiri. Kan begitu, itu yang selalu dikatakan oleh manusia-manusia itu. Nah, kenapa? Intinya kenapa mereka nikmatnya tidak ditambahkan? Padahal mereka menganggap mereka sudah bersyukur. Mungkin syukur mereka baru dirasakan dalam hati dan baru diucapkan dengan alhamdulillah. Tapi apakah nikmat yang diberikan oleh Allah ini sudah betul-betul dimanfaatkan kepada sesuatu yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Umpamanya kita diberi nikmat oleh Allah, alhamdulillah dapat motor, kan gitu. Ya, udah bersyukur dalam hati diucapkan alhamdulillah. Kemudian motor ini digunakan untuk apa? Apakah sudah digunakan untuk mengikuti pengajian? Apakah kemudian motor ini digunakan untuk pergi ke tempat-tempat maksiat yang dilarang oleh Allah? Nah, ketika itu dilakukan di luar dari apa yang digariskan oleh Allah, jangan harap bahwa nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diberikan oleh Allah itu kita syukuri dengan raga dan perbuatan kita, bukan pada hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Mas taala. Akbar ntar deh, kan tadi Mas Akbar bilang kalau syukur sama kufur ya. Syukur itu juga kayaknya nggak cuman dalam bentuk benda, nggak cuman dalam bentuk duit. Hati yang damai, tenang juga bentuk kita itu ditambah nikmat loh. Ya benar nggak sih? Oh iya, kadang orang hanya melihat fisik sih Iya, ya. makanya itu. Kita semakin sehat, terus sehat itu termasuk menambah. Itu Allah nambah nikmat Nambah sebenarnya. nikmat. Karena kalau kita sakit, rezeki juga keluar akan Iya, makanya. akan bayar juga kan. Nah, ini mohon maaf nih Bu Ustazah, ini tetangga-tetangga udah pada mau nanya nih yang ada di depan dari tadi ini. Silahkan Ibu. Ini tetangga sebelah kanan. Nih. Assalamualaikum Bu Ustazah, saya Ibu Erni dari Cijantung. Saya mau tanya, apa saja nikmat Allah yang patut kita syukuri? Udah, terima Sudah, Bu. kasih. Terima kasih. Oke, Ibu Erni dari Cijantung ya. Nanya, nikmat Allah apa sih yang harus kita syukuri? Ya, terima kasih Bu Erni. Ya, jadi memang kadang kita manusia ini baru merasa nikmat itu adalah dari Allah apabila berbentuk materi. Ya. Sebetulnya begitu banyak nikmat Allah yang harus kita syukuri. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu ingin menghitung nikmat Allah, nggak akan sanggup karena saking begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi Bu, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan ni'matani maghbunun katsirum minan nas as-sihhah wal faragh. Yang artinya ada dua nikmat, yang dua nikmat ini selalu banyak dilupakan oleh umat manusia. Apa itu? Sehat dan waktu yang kosong. Nah, ini dua nikmat ini orang kalau lagi sehat Bu, nggak pernah ingat bagaimana dia bisa mensyukuri nikmat sehat itu kecuali sedang sakit. Nah, jadi makanya kemudian sebuah pepatah Arab mengatakan as-sihhatu tajun ala ra'sis sihah la yanzuruhu illal marid. Yang artinya bahwa kesehatan itu ibarat mahkota.
mahkota itu ada di atas kepala orang yang sehat, nggak ada yang bisa lihat mahkota itu kecuali orang yang sedang sakit. Jadi sebetulnya kita yang sedang sehat ini kita sedang pakai mahkota, ibu-ibu. Mahkota itu kan ibu tahu sendiri kan mahalnya luar biasa, ya enggak? Bentuknya bagus, mahal, semua orang kepengen punya mahkota itu. Tapi kita yang sehat sedang pakai mahkota itu nggak tahu, nggak sadar kalau yang kita pakai itu mahal. Nah, yang bisa lihat bahwa itu mahal dan sangat berharga adalah orang yang sedang sakit. Kalau kita lagi sakit baru kita berasa, ya Allah sehat itu enak ya. Makanya ketika kita sehat kita jarang bersyukur. Bukan bersyukur alhamdulillah saja, tapi kita tidak gunakan sehat kita itu untuk memperbanyak amal kita, untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah waktu kosong. Kalau kita lagi lapang, lagi enak, ya enggak, lagi banyak duit, enggak banyak hutang, lupa bersyukur sama Allah. Iya enggak? Tapi kemudian kalau udah banyak yang nagihin hutang, ya enggak? Kalau udah kurang-kurang duit, ini belum bayar, itu belum bayar, baru kemudian sholatnya lama, ya enggak? Kemudian tahajudnya sampai nangis-nangis, kan begitu ya? Nah, kemudian banyak mengingat Allah. Nah, itulah makanya dua nikmat ini seharusnya lebih banyak kita syukuri selain nikmat yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berwujud materi atau benda. Nah, betul. Apa dulu inget kan kita kalau sekolah ya, kalau waktu kosong guru nggak ada, nikmat banget rasanya. Ya kan? Itu aja yang sederhana, itu aja waktu yang kosong gitu ya. Aduh, bahkan setiap tarikan nafas kita itu adalah nikmat, ya kan? Ya, tapi kalau setiap tarikan cicilan, nah itu biasanya itu nikmat banget. Nikmat banget. Oke Ibu, nih terima kasih sudah mengajukan pertanyaan. Ada pertanyaan lain? Ini istrinya Pak RT. Nah, yang ini. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera dari Cawang, mau bertanya pada Ustazah. Apakah kita wajib bersyukur bila Allah memberikan kita ujian? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kayaknya ibu ini buru-buru nanyanya, kompornya belum dimatiin. jadi masuk nanya udah gitu. Tapi bagus pertanyaannya. Jadi saat ujian wajib nggak kita bersyukur seperti yang disampaikan. Ujian apa dulu? Nah ini ujian apa ini? Ujian deres atau apa? Itu hujan. Hujan ya. Silakan ya, Ustazah. sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan bahwa dalam keadaan apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita harus mensyukurinya. Bersyukur juga berarti ada sabar di situ. Artinya ketika ujian didatangkan Allah kepada kita, kita bersyukur bahwa kita masih diberikan nikmat yang lain oleh Allah. Tapi kemudian ada sabar kita yang insya Allah dengan sabar kita itu Allah kemudian akan menambahkan pahala yang tiada batasnya untuk kita. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah juga dikatakan bahwa ta'arrafallah firroha ya'rifuka fisyiddah. Artinya mendekatlah, berta'aruflah atau semakin mendekatlah kepada Allah atau bersyukurlah kepada Allah di saat kamu dalam keadaan senang. Maka kemudian Allah akan mengingat dan mendekat kepadamu di saat kamu dalam keadaan susah. Nah, jadi ibu-ibu bahwa sebetulnya yang paling susah itu bukan justru mendekat kepada Allah dalam keadaan kita mendapat musibah. Justru sebetulnya dalam keadaan kita mendapat nikmat, itulah yang paling menjadikan kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Makanya dalam hadis tadi justru kita disuruh untuk banyak mendekat dan bersyukur kepada Allah di saat kita punya banyak nikmat. Karena kalau orang banyak cobaan dan banyak ujian, pasti dia akan dekat pada Allah, nggak mungkin enggak. Kan begitu. Tapi kalau dalam keadaan banyak nikmat, nah itu yang banyak orang lupa untuk bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur dalam keadaan kita lapang, dalam kita keadaan enak, dalam keadaan banyak duit, maka Allah kemudian akan mengingat kita, akan mendekat kepada kita di saat kita dalam keadaan susah. Nih, itulah bedanya sama manusia tuh. Kadang kita punya teman gitu ya. Kan beda sama manusia maksudnya. Iya maksudnya gini, kalau manusia itu cenderung ya, situ punya banyak duit, saya deketin. Begitu situ udah susah, saya tinggalin. Nah, itu kadang itu beda-beda. Ya, beda-beda. Nah, baik, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Helda bisa memuaskan, bisa juga kita mengambil hikmah yang disampaikan. Tapi jangan kemana-mana. Apa sih dari semua pembicaraan ini tadi kesimpulannya? Tetap ya ikutin di Jelang Beduk hanya di TVRI. Tetapi